Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada. Pada siang ini kami memperlihatkan tanaman kurma kami yang ada di Bukit Pinang Farm dan Resto. Dan pada siang hari ini juga kami akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman setelah kami memperlihatkan tanaman kurma kami yang pada waktu itu kami berikan pupuk daun pada tanaman kurma kami yang ada di Bukit Pinang Farm dan Resto ini. Nah, pertanyaan teman-teman sahabat tani sekalian, kenapa diberikan pupuk daun lagi padahal sudah diberikan pupuk lewat tanah. Nah, dan kenapa diberikan pupuk daun itu harus memperlihatkan pada waktu-waktu yang tertentu seperti itu. Nah, pada saat ini kami mencoba menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, sebagaimana kita ketahui ya, di daerah kami ini kan lahan gambut ya. Lahan gambut itu dikenal dengan tanahnya yang masam, sehingga konon katanya unsur hara yang ada dalam tanah itu susah diambil oleh akar tanaman apabila tidak dikelola dengan baik seperti itu. Nah, oleh sebab itu seperti yang kita ketahui juga bahwa pemberian pupuk itu bisa dilakukan lewat tanah dan bisa dilakukan lewat daun. Kalau lewat tanah dipandang bermasalah, nah kenapa kita tidak memberikan pupuk itu lewat daun? Nah, makanya seperti yang ditanya teman-teman, kenapa nih tanaman kurmanya kelihatan subur di daerah lahan gambut seperti ini. Nah, makanya di samping kami berikan pupuk lewat tanah, juga kami berupaya untuk memberi pupuk lewat daun. Nah, seperti itu teman-teman sekalian, kenapa pupuk daun juga kami berikan ya pada tanaman kurma yang ada di daerah kami ini. Menurut hemat kami ya, pemberian pupuk lewat daun itu selain pemberian lewat tanah, pemberian lewat daun ini merupakan salah satu suplemen ya, menambah unsur hara yang kita berikan lewat tanah. Nah, apabila masih kurang, maka kita berikan lewat daun seperti itu. Nah, kemudian berikutnya pertanyaan dari teman-teman, kenapa itu hanya diberikan pada waktu-waktu tertentu? Misalnya pupuk daun itu harus diberikan pada jam 8 sampai jam 11 pagi, kemudian jam setengah 4 sampai jam 6 sore. Nah, teman-teman sahabat tani, mohon maaf ini bukan menggurui ya, dari beberapa informasi yang kami terima ya, bahwa pada saat itu tanaman melakukan proses yang namanya proses fotosintesis ya. Nah, pada saat itulah daun melakukan proses fotosintesis, di mana pada daun tanaman itu terdapat yang namanya stomata, seperti daun ini misalnya ya.
Nah, di sini ada stomatanya ya. Stomata itu kalau menurut kita ya, itu adalah mulut daun. Nah, pada jam itu mulut daun yang ada di tanaman ini dia akan terbuka ya, terbuka. Nah, apabila mulutnya terbuka, pada saat itulah yang tepat kita berikan unsur hara seperti itu. Maka langsung bisa diserap oleh tanaman ya. Nah, apabila mulut daunnya ini tertutup, kita berikan unsur hara misalnya, maka nah inilah yang sering bermasalah ya. Kapan stomata ini tertutup? Nah, seperti yang dikatakan tadi, pada saat jam 8 sampai jam 11 itu proses fotosintesis terjadi, stomata ini terbuka seperti itu. Sedangkan pada jam 11 ke atas ya, sampai jam 3.30 misalnya seperti itu, stomata yang ada pada daun ini dia tertutup. Apabila kita berikan unsur hara, nah maka unsur hara yang ada di di daun yang kita berikan ini, airnya akan menguap, maka yang tertinggal adalah garam-garam mineral. Nah, garam-garam mineral inilah yang merusak tanaman ini. Makanya apabila unsur hara yang kita berikan cukup banyak ya, unsur hara mineralnya misalnya seperti itu, yang tertinggal di sini adalah garam-garam mineral itu, maka inilah yang akan merusak daun tanaman ya, sehingga daun tanaman seperti terbakar seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Bila ini kita semprot ya, bisa seperti ini ya. Ini pupuk daun yang kami berikan ya. Nah, setelah kita semprot seperti ini kan sudah basah ya, basah ya. Maka pada jam seperti ini ya, ini baru jam 10 ya, maka unsur hara ini akan langsung diserap oleh daun ya, karena stomata yang ada di daun ini sedang terbuka. Mana stomatanya ya, memang tidak terlihat dengan mata kepala kita kan, tetapi secara fisiologi stomata yang ada di daun kurma ini akan terbuka pada jam-jam ini. Nah, maka pupuk yang kita berikan ini akan langsung bisa terserap oleh tanaman seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sahabat tani pecinta kurma di mana saja berada, kalau ada pertanyaan apakah stomata ini selalu berada di atas daunnya atau di bawah daun ya, nah itu tergantung dari tanaman yang ada. Nah, dari informasi yang kami terima ya, untuk tanaman kurma, stomatanya berada di atas ya, bukan di bawah daun. Nah, oleh sebab itu keberhasilan di dalam penyemprotan pupuk daun ini sangat dipengaruhi sekali ya, di mana posisi stomata yang ada. Bila stomatanya berada di atas, maka kita berikan pupuk ini di atas. Tapi kalau tanaman lain yang stomatanya berada di bawah, maka penyemprotan usahakan di bawah daun tersebut. Nah, begitu proses penyemprotan, keberhasilan pemberian pupuk lewat daun. Yang pertama dipengaruhi oleh kapan waktu pemberian ini. Kemudian berapa dosis yang tepat untuk diberikan kepada tanaman yang akan kita berikan ya. Nah, kemudian jenis pupuk apa yang akan kita berikan. Nah, misalnya untuk pertumbuhan misalnya, maka
pilihlah pupuk daun yang banyak mengandung unsur hara vegetatif, misalnya seperti yang mengandung nitrogen misalnya. Tapi kalau untuk pembuahan ya vegetatif, maka generatif, maka berilah pupuk yang mengandung unsur hara generatif, misalnya P dan K serta unsur mikro lainnya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan generatif. Nah, pupuk-pupuk yang kita sampaikan itu tadi itu banyak ya dijual di pasaran ya. Salah satu saja misalnya ya untuk pertumbuhan generatif, misalnya untuk pembuahan misalnya MKP. Nah, itu salah satu ya yang mengandung pupuk generatif ya, atau yang banyak mengandung fosfat misalnya dan kalium serta unsur hara makro lainnya, walaupun dalam jumlah sedikit tapi diperlukan di dalam proses pembuahan seperti itu. Nah, teman-teman sekalian ya, itulah yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan teman-teman ya, kenapa diberikan pupuk daun lagi padahal pupuk lewat tanah juga sudah diberikan. Kemudian kapan waktu pemberian yang tepat ya, salah satunya usahakan pada pagi dan sore hari, dan cahaya matahari cukup bagus seperti itu, karena cahaya matahari itu konon dia mengandung sinar ultraviolet yang dibutuhkan di dalam proses fotosintesis tanaman. Nah, demikian teman-teman sahabat tani, mohon maaf seandainya apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai dengan apa yang teman-teman sahabat tani ketahui ya. Ini hanya sebatas pengetahuan yang saya terima. Demikian,